Sudah ya, Pak? Terus. Oke, sudah berjalan tiketnya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha di pagi hari ini? Alhamdulillah. Baik. Saya menanyakan kembali pelajaran kita minggu lalu. Kita ini siswa-siswa yang kelas 8 ini sangat luar biasa ya dibandingkan dengan kelas-kelas yang lain. Kemajuannya sudah ada peningkatan dari segi pembelajaran kita, khususnya mata pelajaran PAI. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, masih ingatkah kalian tentang pelajaran kita minggu yang lalu? Tentang macam-macam kitab-kitab Allah. Ingat Pak, ingat Pak. Jadi masih ingatkah kitab-kitab Allah itu diturunkan ada berapa anak-anak sekalian? Ada empat. Ada 4. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa, Pak. Zabur. Masya Allah. Terima kasih anak-anakku sekalian kalau ingat pelajaran yang minggu lalu. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya sebelum belajar. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak saya yang bernama Erwin ya telah memimpin doanya. Sama-sama, Pak. Sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, Bapak cek dulu ya kesiapan adik-adik sekalian dalam belajar hari ini. Adi Kusuma Wijaya ada? Ada, Pak, ada. Kemudian Andita. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya, Andita? Sehat. Tolong dimunculkan muka cantiknya, Andita. Hadir, Pak. Masya Allah. Syukran, Andita. Sungguhnya keindahan itu harus diperlihatkan. Anak-anakku sekalian, ya, perhatikan Bapak ya. Jadi materi kita hari ini saya munculkan ya, tunggu ya anak-anakku sekalian ya. Jadi sehat-sehat semua ya hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Selama pembelajaran Zoom ini, saya harap tidak ada yang memakai masker anak-anakku sekalian. Ya, tidak usah memakai masker. Kemudian tadi kita sudah belajar pembelajaran matematika. Nah, matematika. Jadi setelah pembelajaran matematika, maka masuklah Bapak agar supaya asik dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak refresh dulu lah, refreshing, ice breaking dulu kita, ya, ice breaking dulu, ice breaking, tepuk semangat, ya. Semangat. Semangat ya. Tepuk semangat. Semangat.
Semangat. Semangat. Semangat. Ya. Semangat semuanya. Itu salah satu tepuk semangat ya. Jadi demi menyemangatkan kita dalam belajar. Sebelum itu saya tambahkan lagi satu speaking kita hari ini karena Bapak pelajaran terakhir ini sudah jam 12 otomatis pada ngantuk semua ya. Ya ikuti Bapak ya. Aku teko kecil yang mungil, ini gagangku dan ini corongku. Bila aku mendidih, aku menjerit, ser, aku menjerit, ser, aku menjerit. Angkat aku dan tuangkan, ser, dan tuangkan, ser, dan tuangkan. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Supaya badan-badan kita yang pegal-pegal tidak apa ya, tidak tua. Ini kenapa jalan sendiri ya? Tunggu dulu ya. Mohon maaf anak-anakku sekalian ya, karena ada kesalahan sedikit ya. Baik, kita masuk ke materi kita hari ini anak-anakku sekalian, yaitu menghindari minuman khamar. Ya, khamar. Adapun tujuan kita hari ini, ya, pembelajaran kita, ya, kompetensi dasarnya adalah memahami bahaya mengkonsumsi khamar, judi dan pertengkaran. Ya, memahami bahaya mengkonsumsi minuman khamar. Adapun subtema kita yaitu bahaya mengkonsumsi minuman khamar. Indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengidentifikasi bahaya khamar yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan dalil nakli dilarang minuman keras, judi dan pertengkaran. Nah. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran melalui cooperative learning, ya, peserta didik mampu melalui kegiatan menggali informasi dan diskusi kelompok sampai mampu mengidentifikasi makna bahaya minuman keras. Kemudian melalui kegiatan membaca, mengamati dan tanya jawab, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis minuman keras. Melalui kegiatan membaca, mengamati dan tanya jawab, siswa mampu mengatasi bahaya minuman khamar. Melalui kegiatan menggali informasi dan diskusi kelompok, siswa mampu menghafalkan dalil nakli bahaya minuman khamar. Nah, itu dari tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian. Jadi harapan Bapak ya di pembelajaran kita hari ini asik dan menyenangkan ya, sesuai dengan tema kita di dalam kelas kita adalah guru nyaman mengajar, siswa nyaman belajar. Ya. Kemudian nah, anak-anakku sekalian, ada gambar ya, silakan dicermati dan diamati ya. Dari kedua gambar ini kita bisa menyimpulkan ya bahwa jenis khamar itu ada dua ya, jenis khamar. Yang pertama jenis cairan dan yang kedua dia jenis yang padat. Nah, dari gambar yang ini yang kita bisa Bapak menyampaikan bahwa khamar
itu terbagi atas dua jenis, yang cair dan yang padat. Nah, yang padat itu yang sering kita dengar, yang sering kita lihat, ya, yang sering kita nonton di media-media, ya. Ini secara umum, ya. Ini adalah tuak, ya, anak-anakku sekalian, tuak. Nah, tuak ini bisa menjadi khamar, ya. Tuak ini bisa menjadi khamar, bisa, ya. Kenapa bisa menjadi khamar? Karena ada proses, ya, proses fermentasi, ya. Sebenarnya tuak ini kalau di daerah kampung, ya, di daerah perdesaan itu sering dibuat menjadi gula merah atau gula aren. Nah, anak-anakku sekalian, ya. Jadi kalau yang hasil dari kelapa yang diambil itu langsung dimasukkan ke kuali dan dimasak, maka akan jadi semacam gula merah hasilnya. Tapi ketika dia difermentasikan dan menjadi jernih dan bersih, maka itu yang dinamakan dengan cap tikus, ya, tuak, ya, atau yang memabukkan, ya. Ini di daerah Sulawesi ini pabriknya sangat banyak, ya, daerah Sulawesi, ya, sangat banyak di daerah Sulawesi. Jadi anak-anakku sekalian, ini walaupun semua jenis yang memabukkan itu hukumnya haram. Nah, haram untuk dikonsumsi umat muslim, ya. Kemudian ini adalah narkotika, ya, atau narkoba. Ini khamar yang berbentuk padat. Dia bisa memabukkan, bisa menghilangkan kesadaran manusia. Makanya dia diharamkan. Kemudian ini adalah air mineral. Ini air mineral atau minuman energi. Nah, jadi beda antara minuman yang satu ini dengan minuman yang ini. Yang ini memabukkan, ya, minuman khamar. Ini minuman keras. Minuman keras, ya, anak-anakku sekalian. Ini sering dilihat nih, ya. Sering dilihat, ya, bahkan dijual, ya. Kalau aqua di mana-mana ada. Jadi minuman aqua ini sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, ya. Jadi setiap kita belajar diusahakan ada minuman air putih di samping kita belajar, supaya meningkatkan semangat kita dalam belajar, konsentrasi kita dalam belajar. Seperti itu, anak-anakku sekalian. Pengertian khamar. Nah, Bapak jelaskan sedikit, ya, mengenai tentang khamar. Khamar dalam bahasa Arab berasal dari kata kamara, ya. Kamara, sesuatu yang menutupi, ya. Ma khamarul, yaitu sesuatu yang menutupi. Jumhur ulama, ya, menutupi, ya. Jumhur ulama mengartikan khamar sebagai segala sesuatu, ya, yang memabukkan baik sedikit maupun banyak. Jadi khamar itu adalah hal-hal yang bisa menutupi akal pikiran. Semua yang dapat menutupi dan merusak, menghilangkan akal sehat manusia dapat dikategorikan sebagai khamar. Jenis-jenis khamar. Khamar bukan hanya minuman saja seperti bir, whisky, namun segala zat benda padat yang memabukkan dikategorikan sebagai khamar, ya, seperti morfin, opium, marijuana, sabu-sabu, ekstasi, ya. Ya.
beraneka jenis obat-obatan yang tergolong psikotropika dan narkotika. Nah, itu adalah sudah jenis-jenis khamar yang padat. Bahaya khamar, ya. Khamar yang pertama, peminumnya seperti orang yang tidak sadarkan diri, boros harta dan merusak akal. Minuman khamar menyebabkan permusuhan di antara kawan-kawan, ya, teman-teman, ya. Peminumnya terhalang dari zikrullah dan sholat. Minuman khamar itu mendorong untuk berzina. Ia membuka dari segala kejahatan, mengganggu malaikat yang menjaganya. Kemudian 8, terkena hukum pukul derah 80 kali. Kemudian ia menutup pintu langit. Jadi anak-anakku sekalian, ketika kita menyentuh khamar, ya, maka efek yang akan kita dapat dari menyentuh khamar itu, ya, salah satunya, ya, ia menutup pintu langit. Maksudnya adalah segala amal ibadah kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita dalam keadaan mabuk, ya, atau dalam mengkonsumsi khamar tersebut. Kemudian anak-anakku sekalian, ya, minuman khamar itu, ya, efeknya juga ketika kita menyentuh adalah malaikat yang ada di dekat-dekat kita itu merasa terganggu, ya, dengan jenis-jenis dengan minuman khamar yang kita minum, ya, minuman khamar yang kita minum. Kemudian orang yang mengkonsumsi minuman khamar yang berlebih-lebihan itu bisa mendorong kepada limbah perzinaan. Nah, anak-anak sekalian, nah, baik anak-anakku sekalian, Apa bahaya kamar di situ yang 9, di situ menutup pintu langit, maksudnya apa ya? maksudnya anak-anak sekalian, ya, segala sesuatu perbuatan kita di dunia ini yang kita lakukan dalam keadaan mabuk itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu anak-anakku sekalian. Bapak buat kelompok, ya, anak-anak sekalian. Berdasarkan daftar absen yang ada, maka dibuatlah kelompok menjadi 4 kelompok. Nah, dalam kelompok ini tugasnya adalah membuat peta konsep, ya. Silakan anak-anakku sekalian membuat peta konsep, ya, tentang jenis khamar, ya, bahaya khamar, kemudian bahaya jenis-jenis khamar, kemudian bahaya khamar, kemudian dalil, ya, dalil nakli, ya, dalil nakli, ya, silakan dibuat dalam bentuk peta konsep, ya. Setelah itu kita presentasikan masing-masing kelompoknya. Silakan anak-anakku sekalian didiskusikan dalam kelompoknya. Saya kasih waktu kurang lebih 5 menit selesai. Sudah? Baik, anak-anakku sekalian. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil dari peta konsepnya mengenai tentang
jenis-jenis minuman khamar. Nah, jenis-jenis minuman khamar. Silakan kelompok 1 presentasikan. Ketua kelompoknya ini kelompok 1 ini Pak. Kelompok 1 ini Adi. Mana Adi nih Adi? Adi mana Adi? Adi? Tidur, Pak. Nah. Tidur mungkin, Pak. Ya, silakan jubirnya Pak Adi ya, notulennya silakan menyampaikan hasil peta konsep yang telah didiskusikan. Imam. Ya, baik, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Yang saya tangkap materi yang disampaikan oleh Bapak Solihin mengenai tentang minuman keras atau narkoba. Yang saya pahami, Pak, dan saya amati gambar tersebut, Bapak tadi menyebutkan bahwa rokok itu diharamkan atau tidak boleh diminum dikarenakan memabukkan. Yang kedua, mengenai tentang narkoba. Narkoba juga salah satunya merusak jiwa raga kita atau pikiran kita. Itu saja yang bisa saya simpulkan, Pak, atau saya diskusikan, yang saya pahami. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Imam ya dalam presentasi hari ini. Kemudian kelompok 2 bahaya khamar ya. Silakan peta konsepnya hasil diskusinya yang diketuai oleh Kasmi Ardi ya. Ardi silakan. Bagaimana hasil diskusi kelompoknya tentang bahaya khamar? Yang lain, Pak, kurang memperhatikan tadi. Selesai sholat. Oh, ya. Lain kali diperhatikan ya, Adi. Ya, sudah. Siap, Pak. Iya, ini Is mana Is nih? Is. Lis, Iya, Lis. Pak. Lis, coba. Dipresentasikan itu hasilnya itu. Hasil Yang mana, Pak? diskusinya. Saya kelompok siapa ini, Pak? Mengenai Pak bahaya khamar. Oh, Ya. yang hasil diskusi kami bahaya khamar, salah satunya terjadinya kerugian baik itu dari kita sendiri, lingkungan sekitar, maupun yang berada di dekat kita. Seperti ketika kita sudah menggunakan khamar, otomatis akan mabuk. Nah, mabuk itu akan menghilangkan kesadaran kita. Nah, akibatnya terjadinya pembunuhan, dan juga dapat menyebabkan merenggut nyawa seseorang dan juga bisa memancing emosi teman sekitar. Itu sih, Pak, dari kelompok kami. Luar biasa. Is ini ya, Is Asiska ya, lengkap ya, memperhatikannya itu ya. Jadi teman-teman yang lain ya, tolong diperhatikan kalau guru menjelaskan, siapapun gurunya ya, supaya belajar itu ilmunya langsung masuk. Kemudian kelompok 3 menunjukkan dalil nakli ya. Ya, dalil nakli dilarang minuman keras khamar. Silakan Erwin. Nah, mana Erwin nih? Erwin. Ini Erwin ini suka tidur di kelas nih. Tolong diperhatikan itu. Ya, Pak, itu tidur terus itu, Pak, Erwin, Pak. Erwin nih. Tolong kasih peringatan, Pak. Bilangin jangan begadang.
dia begadang sama itu Ananda Iis Pak. Dia tuh Ya. begadang terus dia. Ini suka betul nongkrong di kafe ini. Kan Itulah. begitu. Ya. Tolong ya, kalian ini kelas 8, masih panjang perjalanannya ya anak-anakku sekalian. Ya, Ya. Pak. Marahin aja Ini. Pak itu Pak. Apalagi ini bahayanya khamar ini merajalela di mana-mana ini. Kasih nilai Pak. Nah. Oh, ini baru muncul ya. Tidur dia Pak. Adi Ini tidur dia Tidur Pak. Pak, tidur Pak. Makan itu Pak. Keluar Ya. Pak, makan Pak. Ini kebiasaan ini, ya. Tolong ya. Habis buang hajat Pak. Nah, ya, begitu. Habis buang hajat Pak. Tadi sudah. Ya. Baik anak-anakku sekalian, ya. Dari diskusi kelompok kita hari ini, kita dapat menyimpulkan sama-sama ya bahwa khamar itu ya dari kelompok 2 tadi ya dapat ya menyebabkan perselisihan paham ya di antara lingkungan kita ya, pertikaian ya, perkelahian ya, seperti itu. Nah, tolong Pak Adi jangan nguap terus Pak Adi. Ya, tolong Adi itu. Ini Bapak menjelaskannya. Dia begadang Pak sama sama Marhana. Lapar Pak. Nah, iya, inilah sudah Lapar ini. Pak. Ya. Tadi malam mah ajakin ngopi. Oh ya, enggak apa-apa. Boleh-boleh saja, asal jangan dilupa pelajarannya anak-anakku sekalian ya. Karena Baik Pak. menuntut ilmu itu suatu kewajiban. Ya. Kalau mau kita jadi sukses ya harus menuntut ilmu. Nah, ya ada dalil nakli ya bahwa tertulis dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ya bahwa tahukah kalian bahwa Allah menghendaki kebaikan hidup orang mukmin, setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Allah adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan. Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat ya. Jadi Allah itu mendatangkan makanan dan minuman mendatangkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat itu akan menjadi amal kebaikan buat kita. Sebaliknya Allah akan mengharamkan ya segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Nah, anak-anakku sekalian, ini yang harus kita jaga dalam diri kita ya. Begitu juga kalau kita sudah mengkonsumsi minuman khamar, yakin ya Allah sudah berkata selama 40 hari lamanya kita tidak akan pernah diterima amal ibadahnya. Nah, itu bahayanya khamar. Nah, anakku sekalian. Nah. Pak, bertanya Pak. Khamar itu Pak kan Pak termasuk minuman keras Pak. Ya kan Pak? Ya. Nah, bagaimana Pak kalau minum es jeruk tapi ada es batunya Pak? Kan minuman keras Pak. Bagus. Bagus ya. Bagus. Ya, ini jawaban yang bagus ini nak. Adi, lain kali kalau ngopi dengan es batu jangan diminum. Ya. Ya, maksud Bapak minuman yang keras ya, bukan batu es. Ya. Bukan. Nah, kecuali batu es itu dicampur dengan yang mengandung alkohol, maka jadilah dia minuman keras. Nah, itu anakku sekalian. Ada pernah saya dapat Pak orang Ya. minuman merek anggur tapi dicampur es batu Pak, berarti jadi minuman es jeruk. Oh gitu ya, es jeruk. Berarti anggurnya sudah dia cuci botolnya itu nak, ya, dia isi dengan minuman jeruk yang baru yang dia racik ya. Kita tanya dulu ya. Itu saja ya anak-anakku sekalian.
kalau memang jangan juga kita berpikiran di dalam botol vodka ya, atau botol vodka kan nah ya yang dijual itu ya semuanya minuman keras ya. Ya, minuman keras ya. Tapi jangan yang di pinggir jalan juga diminum itu bensin itu nak. Ya. Pertalite itu Pak. Iya, apalagi pertalite ya. Itu keras itu nak, jangan diminum. Ya, itu minuman yang sangat berbahaya untuk yang dikonsumsi ya. Terus Pak, ya, rindu Pak sama suara Bapak menyanyikan lagunya Roma Irama tentang khamar Pak. Ayo dong Pak. aduh anakku sekalian. Nanti kita karaoke nah ya di Inul Pista ya. Nanti Bapak yang traktir ya. Yang penting lagunya tidak boleh diganti nah ya selama 2 jam ya. Baik anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha yang dicintai Allah Subhanahu wa taala ya. Tentang minuman khamar ini harus kita hindari bersama-sama ya, demi terjaganya perdamaian ya di dalam lingkungan sekolah ya, lingkungan masyarakat maupun terhadap diri kita. Nah, supaya malaikat itu cinta kepada orang-orang yang suka menghindari khamar. Baik anak-anakku sekalian, Bapak kasih tugas nih. Tugas Pak di Adi tuh rumah. Pak, ketawa-ketawa Pak Adi Ya. tuh. Memang ini Adi ini ya. Nanti malam ya dia, saya undang ke Inul Pista. Ayo Ya. Pak. Inul Pista. Ya, kita karaoke lagu Roma Irama 2 jam. Tidak boleh ganti-ganti. Baik Pak. Pilih apa Pak? Begadang atau judi Pak? Judi. Baik anak-anakku sekalian, tugas di rumah ya silakan dikerjakan ya. Bagaimana pendapat kalian tentang mengkonsumsi air tape ya? Air tape yang difermentasikan. Apakah itu dikategorikan sebagai minuman khamar atau tidak? Kemudian tuliskan dalil yang mengharamkan air tape itu. Nah, tugasnya di rumah. Nanti pertemuan berikutnya silakan dipresentasikan di kelas kita ya, hasil temuan kalian mengenai tentang air tape. Ya, itu tugasnya. Selamat mengerjakan di rumah ya. Semoga pembelajaran kita hari ini menambah pengetahuan dan kekuatan iman kita dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin. Dan semoga pembelajaran berikutnya kita bisa hadir semuanya ya. Jangan sampai tidak ada lagi yang tidak hadir nih ya. Ya, Pak. Ini Pak Sultan ini kadang-kadang begitu jam PAI kadang ada ya. Maaf, Lukman ini laporan dari guru-guru lain ini ya. Tolong diperbaiki itu Lukman ya. Jangan suka bolos ya Lukman. Perlu di BK itu Lukman Pak. Lukman itu ya, tolong. Akhirnya mau ndak mau guru agama harus turun tangan juga menangani Lukman. Kan rumahnya jauh Pak. Biar saja. Jalanannya susah. Iya, resiko dalam menuntut ilmu seperti itu. Ya, apapun harus kita lalui. Kalau hujan 16 Pak. Semangat ya Lukman ya dalam belajar, tingkatkan prestasinya Lukman. Pak, usul Pak. Usul Ya. Pak. Nanti kalau Lukman supaya dia rajin Pak, kita ajak juga Pak karaoke di Pista Pak. Oh ya, perlu itu. Ya. Supaya asik bisa bersama-sama karaoke kita. Ya. Jadi untuk pembelajaran kita minggu depan adalah materi kita selanjutnya ya masih seputar tentang khamar, tapi ya bahaya judi dan pertengkaran. Nah, di materi minggu depan kita akan bahas mengenai tentang judi dan pertengkaran. Jangan dulu menyanyi ya, Adi ini suka betul nyanyi. Jangan dulu nyanyi, Di. Mohon izin Pak, waktunya sudah habis Pak. Ya. Ini Nyanyi lagu Roma Pak. ya, Dia baik. judi tuh Pak.
Nanti kita lanjut lagi di obrolan yang lainnya anak-anakku sekalian ya, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya. Baik Pak, siap Pak. Tolong sebelum itu kita gaya dulu ya. Soalnya Bapak mau ambil laporan nih. Ya, tolong ya munculkan wajah cantiknya ya. Wajah cantiknya, senyuman cantiknya. Silakan sudah. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya anak-anakku sekalian. Sama Pak. Ya, baik. Kita tutup dengan sebelum ditutup, mari ketua kelas silakan ditutup doanya dulu. Berdoa dulu. Ketua kelasnya kayaknya lagi itu Pak, lagi keluar. Oh ya. Ya. Pak Pak. Ardi ini jarang sekali bicara di kelas ini, diam terus. Nah, sekarang kita tugaskan Ardi. Jarang bicara Pak Sultan. Ardi. Nah, silakan Ardi. Pimpin doa dulu Ardi. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Wala surainal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Berdoa selesai. Baik, tadi sudah ditutup doanya. Ditutup doanya oleh Adi ya. Baik, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.